Selamat berjumpa kembali dengan Yagen Guru Official Channel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perjalanan spiritual dengan Yagen Guru. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan spiritual menuju Laut Selatan, di mana kerajaan Nyai Roro Kidul itu berada. Ya, sudah barang tentu Anda boleh percaya atau tidak, tetapi ini adalah pengalaman spiritual yang bersifat pribadi. Jadi saya hanya ingin menceritakan apa saja yang pernah saya alami kira-kira pada tahun 1981. Peristiwa ini diawali ketika kami mengadakan berbagai perjalanan spiritual, baik itu mandi di Tujuh Telaga, kemudian bertapa di bekas kerajaan Mataram, dan juga di beberapa tempat yang nanti akan saya ceritakan. Ya, pengalaman ini sesungguhnya hanya berada di dalam rumah saja. Saya tidak akan menceritakan lakunya seperti apa, hanya saja sesuatu hal yang menurut saya juga sangat luar biasa. Pada suatu hari saya sedang berdiam diri di rumah, dan tiba-tiba saja badan kami terangkat, serasa terangkat atau keluar dari tubuh, sehingga yang dikenal dengan tubuh halus dia keluar, dan kemudian ada cahaya yang ada atau yang menjemput ketika tubuh halus ini keluar. Maka seakan-akan seperti sebuah pesawat, tubuh ini mengikuti saja, ada di sampingnya. Lalu kami turun di daerah Wonokromo, Yogyakarta. Nah, di situ kami bertemu dengan orang-orang yang tidak modern. Jadi rumahnya juga masih rumbai-rumbai, dan kemudian juga mereka belum berpakaian lengkap seperti kita, hanya pakai celana saja. Dan kegiatannya juga kegiatan yang sangat tradisional. Nah, saya turun di situ dan kemudian melihat keadaan yang ada di kampung itu. Tapi yang menjadi tujuan kami, karena akan diajak pergi ke Laut Selatan, maka di situ ada sebuah lorong, di tengah-tengah kampung itu ada sebuah lorong yang menurutnya dapat kita gunakan untuk pergi ke sana. Lalu cahaya yang saya ikuti itu kemudian masuk ke lorong itu, dan sampailah pada sebuah kota yang sangat indah sekali dengan lampu-lampu listrik, sangat ramai sekali.
kami serasa terbang di atasnya dan terus saja melaju menuju Antartika saya kira. Nah, lalu saya turun di sebuah warung di situ, dan di warung itu tidak ada orang yang berbicara satu sama lain. Saya merasa lapar, lalu saya ingin membeli bakso. Ya, saya hanya membatin saja, maka bakso itu kemudian sudah ada di depan saya. Kemudian saya makan. Setelah kenyang, kemudian saya keluar, dan setelah di luar, saya pengen akan pergi ke suatu tempat, tidak berjalan dengan menggunakan taksi, maka saya batin saja taksinya sudah muncul. Lalu saya masuk di mobil taksi itu, lalu dibawa pergi kemana saya ingin mencapai tujuan, yaitu kota. Di ujung kota saya berhenti karena saya melihat begitu anggunnya kota selatan ini. Listriknya begitu terang benderang, tapi saya lihat juga tidak banyak orang yang sedang berada di jalan-jalan besar itu. Saya tidak tahu kenapa, tetapi penglihatannya saya seperti itu. Lalu saya merasa sepi, dan kemudian saya bilang sama cahaya itu bahwa saya akan pulang saja. Dan secara tiba-tiba dengan kekuatan atau kecepatan supersonik, saya sudah kembali lagi ke kamar saya, dan saya merasa kemudian tubuh halus saya masuk ke dalam tubuh fisik dan merasa hangat, dan saya terbangun. Nah, ketika kita sudah pernah memasuki hal itu, memasuki kota Nyai Roro Kidul itu, saya masih ingat bahwa di depan gua yang lorong di tempat kita masuk itu ada penjaganya yang saya sebut sebagai jin hijau, karena tingginya ya boleh dikatakan mungkin 50 sampai 100 meter, warnanya hijau. Dan pada waktu itu saya ketemu dan ya bertanya apakah saya dapat diizinkan untuk masuk ke kota. Ya, dia baik saja bilang, ya boleh saja, tidak apa-apa, silahkan kalau mau berkunjung, tidak ada syarat apa-apa. Ya, sejak saat itu kemudian saya sering berkunjung ke kota Nyai Roro Kidul itu. Sudah barang tentu di dalam acara berkunjung ini, karena mungkin juga belum secara baik ya dikuasai ilmunya, atau saya juga memang tidak berharap akan pergi ke sana, hanya tiba-tiba saja seperti ada yang menyuruh. Karena hal itu kemudian muncul peristiwa-peristiwa berikutnya yang akan saya ceritakan kemudian. Sekian dulu perjalanan spiritual saya ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.